And action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mata kuliah SPK dengan judul metode Fuji Tsukamoto. Sebelum memasuki materinya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Haji Muhammad Pramudita. Saya Agung Kurniawan. Saya Ahmad Tohirin. Saya Anggio Marsoni. Saya Arif Aman Hakim. Saya Cesar Ariel. Saya Dimas Diatama. Selanjutnya, kita masuk materinya. Metode Fuji Tsukamoto, pengambilan keputusan cerdas. Metode Fuji Tsukamoto adalah pendekatan cerdas untuk sistem inferensi. Ini mengatasi ketidakpastian dengan penalaran linguistik. Metode ini digunakan luas dalam sistem kontrol dan pendukung keputusan. Selanjutnya ada konsep penyelesaian masalah dasar logika Fuji. Yang pertama ada Fujifukasi. Proses mengubah input tegas, misalnya permintaan 4.000 unit, menjadi nilai-nilai keanggotaan Fuji, misalnya 75% naik dan 25% turun. Yang kedua ada pembentukan aturan, membuat basis aturan jika maka yang mempresentasikan hubungan antara variabel input dan output umumnya dihubungkan oleh operator dan. Yang ketiga ada inferensi. Nilai A ini kemudian digunakan untuk menghitung nilai output Z spesifik untuk aturan tersebut. Yang terakhir ada defusifikasi, yaitu menggabungkan semua nilai output Z dari setiap aturan yang aktif menjadi satu nilai output tunggal yang tegas menggunakan metode rata-rata terpusat. Selanjutnya masuk ke studi kasus. Studi kasus yang diambil di mana produksi minimum dan maksimum di mana perhitungan permintaan dan stok dan beberapa banyak tahu yang harus diproduksi. Perhitungan ini didasarkan pada perhitungan yang ada pada jurnal yang berjudul Penerapan Metode Fuji Tsukamoto dalam menentukan jumlah produksi tahu. Nah, di samping ada rumus utama defusifikasi Tsukamoto, di mana Z adalah nilai tegas hasil defusifikasi. Selanjutnya ada alpha I, itu adalah derajat keanggotaan atau minimum dari angkeder dari aturan ke I. Selanjutnya ada ZI adalah nilai chips output yang dihasilkan dari aturan ke I. Ini adalah nilai pada fungsi keanggotaan output yang sesuai dengan alpha I. Biasanya diambil dari titik potong. Terus yang N adalah jumlah aturan yang diaktifkan. Selanjutnya ada tahapan metode Tsukamoto fusifikasi. Langkah pertama, fusifikasi mengubah data jadi fusi. Misalkan kita punya data konkret, permintaan X 22.885 unit, persediaan Y 2.960 unit, bahan baku Z 4.950 kg. Nah, angka-angka ini kemudian diubah menjadi derajat keanggotaan, nilai antara 0 sampai 1, berdasarkan fungsi keanggotaan yang telah ditentukan, misalnya segitiga atau trapesium. Dari perhitungan ini, didapat variabel X permintaan 0,88, variabel Y persediaan 0,21, dan variabel Z bahan baku 1. Intinya, fusifikasi mengubah input tegas menjadi derajat keanggotaan berdasarkan fungsi keanggotaan yang telah ditentukan. Fungsi keanggotaan yang digunakan didasarkan pada definisi data dari jurnal. Selanjutnya ada tahapan metode Tsukamoto, evaluasi aturan dan inferensi. Langkah kedua, evaluasi aturan. Evaluasi semua aturan jika maka yang aktif. Hitung alfa predikat. Hitung derajat keanggotaan aturan untuk setiap aturan. Ada operator Fuji, gunakan min untuk N dan max untuk OR. Contohnya, jika suhu tinggi dan kelembapan rendah, maka kipas cepat. Alfa predikat sama dengan min, atau derajat suhu tinggi, derajat kelembapan rendah. Tahapan pembentukan aturan. Langkah kedua, pembentukan aturan. Variabel input, permintaan sedikit sedang banyak. Persediaan sedikit sedang banyak. Bahan baku sedikit sedang banyak. Variabel output, produksi berkurang sedang bertambah.
Karakteristik Tsukamoto. Konsekuen harus dipresentasikan dengan fungsi keanggotaan monoton atau linear naik atau turun. Dengan 3 variabel input dan masing-masing 3 himpunan Fuzzy menghasilkan 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27 aturan. Tahapan metode interferensi. Langkah ketiga interferensi. Permintaan X sama dengan 22,885. EMT sedang sama dengan 0,12. Permintaan banyak sama dengan 0,88. Jadi persediaan Y sama dengan 2960. Produksi sedang sama dengan 0,79. Persediaan banyak 0,21. Menerapkan aturan jika maka pada nilai fusifikasi untuk mendapatkan output setiap aturan. Evaluasi antisiden atau AI. Mengambil nilai minimum atau min dari derajat keanggotaan variabel input dalam setiap aturan. Output konsekuen atau PI. Menentukan nilai tegas PI dari fungsi keanggotaan. Konsekuen berdasarkan AI. Konsekuen harus memiliki fungsi keanggotaan yang monoton. Kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu metode Tsukamoto difusifikasi. Yang pertama dari inferensi. Di inferensi ini yang pertama ada A5. Ya, A5-nya ada 0,12 dan P5-nya 20,103. Dan yang kedua itu ada A8. A8-nya ada 0,79 dan P8-nya ada 21,040. Dan yang ketiga yaitu ada A9. Yang A9-nya itu ialah 0,21 dan P9-nya ialah 20,103. Maka kita substitusikan ke rumus Z sama dengan 0,12 ditambah 0,12 dikali 20,103 dan ditambah 0,7 yang A8 0,79 dikali 21,040 dan yang ke A9 kita masukkan 0,21 dikali 20,103. Maka dibagi 0,12 kita bagi dengan A-nya. A5-nya kita turunin A,12 dan A8-nya 0,789 dan A9-nya 0,21. Maka hasilnya 2 di yang pertama ya hasilnya ialah 2,41236 dan yang kedua ialah 16,6216 dan yang ketiga ialah 4,22163 dan total keseluruhan yang di bawah tadi yang A-nya itu ialah 1,12. Maka hasil dari keseluruhan kita jumlahkan 23,25559 bagi 1,12 sama dengan 2764. Jika di belakang koma itu angkanya lebih dari 5 maka kita genapkan menjadi 21. Maka hasilnya 21. Terus langkah terakhir difusi ialah mengubah output fusi menjadi nilai tegas tunggal. Setiap aturan menghasilkan nilai tegas. Ini ialah langkah krusial untuk mendapatkan hasil konkret dari penalaran fusi. Nih, sekarang saya akan melanjutkan untuk bagian implementasi dan simulasi metode Fuji Tsukamoto untuk sistem penilaian untuk sistem
produksi tahu. Di sini untuk studi kasusnya pada produksi tahu di industri rumah tangga Simpang Pulau menunjukkan bahwa metode Fuji Tsukamoto berhasil diterapkan untuk menentukan jumlah produksi optimum dengan tingkat akurasi peramalan yang sangat tinggi mencapai 98,91%. Hal ini membuktikan bahwa metode ini merupakan alat yang sangat baik dan andal untuk membantu pengambilan keputusan dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Terus di sini ada perbandingan perhitungan antara perhitungan Fuji yang dilakukan secara manual dengan menggunakan aturan dengan melakukan perbandingan dengan aplikasi yang telah kami buat. Yang pertama untuk perhitungan data manual Fuji Tsukamoto, permisalan berdasarkan nilai data yang ada pada jurnal. X adalah variabel permintaan yang bernilai 22,885 unit. Terus untuk persediaan yang ada 2.960 unit. Sini ada bagian kedua fujifikasi mengubah nilai tegas ke derajat keanggotaan 1. Maksud perubahan dari derajat keanggotaan 0 antara 0 sampai 1 di sini adalah permisalannya. Misalkan untuk permintaan sedang, ini kenapa nilainya 0,1119? Hasil 0,1119 ini merupakan perbandingan permintaan dan persediaan. Terus untuk permintaan banyak ini merupakan perbandingan antara permintaan, persediaan, dan jumlah produksi. Terus di sini ada permintaan sedikit, ini merupakan hasil dari perbandingan antara persediaan dengan persediaan yang ada. Terus ada persediaan Y, di mana persediaannya berjumlah 2.960 unit. Untuk persediaan sedang, maka seperti sebelumnya dihitung, maka akan menghasilkan 0,788, dan persediaan banyaknya 0,212, dan persediaan sedikitnya tetap 0. Terus untuk bagian kedua, tahapan kedua dalam hitungan manual ada inferensi Fuji, mengevaluasi aturan jika maka untuk mendapatkan alfa I dan predikat I, aturan yang aktif karena alfa I lebih dari 0, maka R5 jika permintaan sedang dan persamaan sedang, maka produksi normal. Hal ini berimbas kepada produksi yang bertambah. Terus untuk R8 jika permintaan banyak dan permintaan sedang, maka produksi bertambah. Di mana inferensi produksi bertambah sekitar 0,788 yang menghasilkan permintaan sebanyak 21,035. Untuk rasio ke-9, jika permintaan banyak dan persamaan banyak, maka produksi normal. Hal ini akan menghasilkan P9-nya yaitu 20,103. Ini menjadi nilai puncak dari hasil normal. Kemudian dalam defujifikasi atau perhitungan akhir menggabungkan output untuk mendapatkan nilai tegas akhir menggunakan rata-rata terbobot. Di sini ada menggunakan rumus Fuji seperti yang dijelaskan sebelumnya. Untuk numeratornya ini dihasilkan nilainya 23,229, dominatornya menghasilkan 1,119, dan hasil akhirnya berdasarkan perhitungan menghasilkan 20,758 unit, di mana di sini tidak melakukan pembulatan. Berdasarkan kalkulator Fuji yang kami buat atau yang kami hasilkan, di sini kami menggunakan input yang sama, yaitu X-nya 22,885 dan persediaan unitnya 2,960. Di sini melakukan perhitungan sama, untuk permintaan sedikitnya 0,00, terus untuk permintaan sedangnya 0,119, dan untuk permintaan banyaknya 0,881. Untuk dalam persediaan, untuk persediaan sedikitnya tetap 0 karena ini merupakan perbandingan yang sama. Untuk persediaan sedang ini 0,778, dan untuk persediaan banyak 0,212. Di sini adalah evaluasi, bisa dilihat hasilnya pun sama berdasarkan perhitungan, namun hasil berbeda didapatnya pada hasil akhir. Hal ini dikarenakan adanya pembulatan pada aplikasi berdasarkan algoritma yang kamu buat. Dan ada beberapa perbandingan perbedaan hasil akhir, yaitu di bagian defujifikasi atau berat akhir, di mana ini menghasilkan 20,682. Hal ini dikarenakan entitas Y itu dibagi entitas permintaan itu dibagi berdasarkan nilai benar dan tidak dilakukan pembulatan. Untuk hasilnya, hasil manual
kita dapatkan itu 20,78 unit. Ini tidak kami bulatkan. Dan untuk hasil jurnal akhir berdasarkan jurnal yang kami pakai itu didapatkan 20,823 unit. Tapi jika dibulatkan hasilnya pun sama, tetapi memiliki perbedaan nilai yang signifikan jika dilakukan perhitungan untuk setiap harinya. Dan perbedaan disebabkan yang pertama, untuk diperhitungan di jurnal menggunakan 3 variabel, permintaan, persediaan, dan bahan baku, sedangkan di perhitungan manual hanya mempertimbangkan permintaan, persediaan, dan hanya memperhatikan permintaan dan persediaan saja. Terus yang kedua, adanya sedikit perbedaan pembulatan antara perhitungan manual dan jurnal, di mana perhitungan manual tidak melakukan pembulatan, sedangkan perhitungan jurnal dan aplikasi melakukan pembulatan. Di sini adalah hasil analisis dari perbedaan, bisa dilihat untuk justifikasi permintaan ini sesuai dengan perhitungannya. Untuk permintaan sedikitnya sama, tetapi untuk permintaan sedangnya ini ada beberapa perbedaan. Di perhitungan manual itu 0,12, sedangkan hasil dari jurnal itu 0,19119. Sedangkan untuk permintaan banyaknya itu 0,88, sedangkan di jurnal itu adalah 0,0081. Walaupun ini hasilnya sangat tipis, hanya berbeda 1 poin di belakang angka utama, namun ini akan sangat berpengaruh jika penilaian atau perhitungan dilakukan berurutan untuk skala per tahun. Terus langsung saja untuk justifikasi akhir, untuk di perhitungan manual kita mendapatkan itu 0,764, sama untuk di perhitungan aplikasi mendapatkan 20,764. Tetapi berbedanya di bagian pembulatan, di mana untuk manual tidak mengalami pembulatan, sedangkan di aplikasi mengalami pembulatan ke 21. Untuk di sini, domain variabel yang tidak cocok, yang pertama itu untuk permintaan dari 1.000 sampai 5.000, sedangkan di bagian aplikasi itu kami menggunakan range antara 20 sampai 23.000. Oke, selanjutnya akan dibahas bagian aplikasi dan keunggulan metode Tsukamoto. Aplikasi yang pertama, keunggulannya itu aplikasi yang luas, sistem kontrol otomatis, pendukung keputusan atau diagnosis. Kedua itu kemudian prediksi data atau penjualan, setelahnya sistem irigasi pintar. Kemudian keunggulan utama, defugifikasi, sederhana, kemudian kontribusi nilai tegas, kemudian intensif untuk output monoton, serta efisien real time. Namun di bagian Tsukamoto ini memiliki kelemahan apabila untuk perhitungan defugifikasi ini adanya kelipatan antara perhitungan satu dengan hitungan yang lainnya. Ya, ini kesimpulan Aji. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Keterbatasan. Yang pertama ada konsekuen harus monoton, membatasi masalah. Yang kedua ada sulit jika banyak aturan tumpang tindih. Yang ketiga, pembentukan MF konsekuen bisa kompleks. Dan yang terakhir ada kurang fleksibel dibanding memdani. Kesimpulannya, metode Tsukamoto alat efektif untuk penalaran dan dalam ketidakpastian. Unik dengan konsekuensi monoton, defugifikasi rata-rata berbobot. Pilihan baik untuk sistem kontrol dan keputusan spesifik. Pemilihan fungsi, keanggotaan, dan aturan tetap krusial. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah ya.